Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fahalukum. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ana bi khair. Nah, karena kabar teman-teman baik dan Burani juga dalam keadaan baik, insya Allah kita lebih semangat lagi belajar pada hari ini ya teman-teman. Ya, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, hari ini materinya berkaitan dengan jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus. Ya, teman-teman, karena ini rekaman Zoom, jadi untuk tadi teman-teman yang belum berkesempatan hadir, teman-teman boleh menyimak penjelasan Burani, dan untuk teman-teman yang tadi sudah hadir, boleh menjadikan materi ini sebagai review. Nah, sebelumnya teman-teman simak penjelasan video yang akan Burani tayangkan berikut ini ya. Burani mempunyai recycle box yang akan Burani gunakan sebagai media pembelajaran kita pada hari ini. Oke, teman-teman boleh perhatikan. Ya, jadi recycle box ini akan Burani gunting. Oke, Burani akan ikuti pola ininya, teman-teman. Nah, jadinya apa ya? Nah, jadinya seperti ini. Teman sudah menyaksikan ketika Burani sedang menggunting ya kotak bekas atau recycle box. Jadi akan digunakan untuk media pembelajaran kita pada hari ini. Jadi jika diilustrasikan seperti ini teman-teman, ini box yang masih utuh ya, kotak yang masih utuh tadi. Kemudian Burani gunting bagian pola rusuknya dan jadinya seperti ini teman-teman. Pertanyaan Burani, apakah teman-teman pernah mencobanya di rumah yang seperti Burani lakukan atau yang ada di gambar ini teman-teman? Oke, pernah, ada yang pernah, mungkin ada yang belum ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan recycle box yang ada di rumah yang sudah tidak digunakan lagi, bisa teman-teman gunakan untuk pembelajaran. Nah, pertanyaannya lagi, bagi teman-teman yang sudah menggunakan, apakah teman-teman pernah menggambarkannya? Oke, kalau belum kita akan latihan pada hari ini ya teman-teman ya. Kita akan lihat jika digambarkan seperti apa bentuknya. Nah, jadi jika Burani jelaskan alur penjelasannya, ada 3 tahapan teman-teman ya penjelasannya. Nah, tentunya tadi kotak yang Burani gunakan, recycle box tadi berbentuk balok. Oke, dari tadi yang Burani praktikkan, nah Burani telah melakukan proses tadi membuka kardus pada rusuknya. Ya, kemudian jika sudah dibuka, nah jadinya seperti ini teman-teman ya, di gambar yang ada pada di nomor 3. Oke, ini menggunakan media kertas. Jika Burani gambarkan di kertas seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa gambarkan juga jika teman-teman membuka kardus bekas, teman-teman bisa gambarkan di kertas jadi seperti ini. Oke, barakallah teman-teman. Dan terlihat teman-teman beberapa rangkaian sisinya. Coba kita review ya. Ada sifat-sifat balok yang sudah teman-teman pelajari di pekan-pekan sebelumnya. Ada berapa? Ini ya teman-teman jumlah sisinya. Iya, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bentuknya teman-teman, bentuk penyusunnya ini terdiri dari bangun datar teman-teman ya. Kemarin bangun ruang, penyusunnya itu adalah bangun datar. Berbentuk apa teman-teman? Ya, persegi panjang yang jumlahnya 6 ya sisinya tadi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, barakallah teman-teman. Nah, jadi dapat disimpulkan bagian sisi yang terlihat ya yang ada di tahap nomor 3 ini disebut dengan jaring-jaring balok. Karena tadi bangun ruangnya adalah balok, berarti disebut dengan jaring-jaring balok. Dari informasi ini teman-teman ada huruf A, B, C, D, E, F. Kira-kira memuat informasi apa ya? Oke, memuat informasi mengenai alas dan tutupnya. Karena teman-teman juga sudah mengenal konsep volume, yaitu luas alas kali tinggi. Berarti teman-teman juga tahu ya yang mana bagian alasnya. Nah, informasinya yang akan boleh sampaikan, jika yang B, ya bagian B ini adalah alasnya. Nah, yang mana yang tutupnya teman-teman? Oke, teman-teman bisa mencobanya di rumah seperti ini, supaya mengetahui bagian alas dan tutupnya yang mana. Jika alas yang bawah, berarti tutupnya yang huruf
Ya, huruf F ya teman-teman. Oke, Masya Allah, Barakallah. Nah, untuk lebih paham lagi, Bu Rani akan berikan bentuk animasinya supaya teman-teman bisa memudah ya dalam memahaminya. Nah, ini ada gambar yang warna kuning dan warna coklat ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, perhatikan yang warna kuning, yang di bawah ini adalah bagian alasnya. Sedangkan yang kuning satu lagi ini adalah bagian tutupnya. Nah, jika dianimasikan, dia bergerak seperti ini teman-teman. Keadaan tertutup dan terbukanya. Nah, apakah hanya satu saja jaring-jaring balok? Oh, tidak ya teman-teman ya. Ada beberapa contoh yang lainnya yang bisa menjadi referensi teman-teman untuk membuat sebuah bangun ruang balok, tapi dengan variasi atau bentuk yang berbeda-beda jaring-jaringnya. Nah, ini ada Bu Rani contohkan. Nah, yang bagian ini teman-teman, sebelah kanan ini ada yang warna merah dan warna hijau, dan ada juga yang warna putih. Nah, ini memuat informasi juga teman-teman. Yang merah ini Bu Rani ilustrasikan sebagai alasnya. Nah, jika merah alas, yang mana tutupnya ya? Nah, teman-teman langsung tahu nih, yang warna hijau. Tapi tidak hanya itu ya teman-teman, teman-teman boleh mencobanya di rumah, supaya teman-teman lebih mengetahui. Ya, kayak Bu Rani tadi, Bu Rani gunting kardusnya, kemudian Bu Rani buat gambarnya, dan Bu Rani mencobanya. Oke, ini yang untuk yang kedua ada yang merah dan hijau juga, sama yang merah ini ada alasnya, yang hijau ini adalah tutupnya. Ada juga yang lainnya teman-teman bentuknya. Ya, boleh teman-teman lihat dan perhatikan, nanti bisa menjadi referensi untuk teman-teman belajar. Nah, yang kedua, perhatikan animasi berikut ini teman-teman. Ada bangun ruang kubus ya, dalam bentuk animasi ada warna hijau, kuning, dan ungu. Ya, jadi ada informasinya. Nah, menurut teman-teman yang bagian alasnya yang mana, yang warna apa teman-teman? Ya, yang warna ungu. Yang bagian tutupnya yang warna ungu juga yang satu lagi. Oke, ini merupakan jaring-jaring kubus. Kalau tadi balok, ini adalah jaring-jaring kubus. Ya, Bu Rani juga sudah gambarkan. Ini seperti ini jadinya. Ya, sama ya, ketika dibuka, ditutup menjadi animasi seperti ini. Nah, alur penjelasannya sama teman-teman dengan balok. Bu Rani akan jelaskan satu persatu. Untuk bangun ruangnya adalah kubus. Berarti yang kita bahas adalah jaring-jaring kubus. Nah, ketika Bu Rani gunting, ya, membentuk pola seperti ini teman-teman. Membuka kotak pada rusuknya ya. Jadi seperti ini. Kalau jika dibuka untuk mengetahui bagian rangkaian sisinya. Yang ada di gambar nomor 3. Ya. Kita hitung teman-teman, berapa jumlah sisinya? Teman-teman masih ingat sifat-sifat dari kubus? Berapa jumlah sisinya? Ya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, Bu Rani mau bertanya juga, bentuk bangun datar penyusunnya teman-teman. Nah, bentuknya apa? Ya, persegi. Semuanya berbentuk persegi ya teman-teman. Bu Rani juga bertanya, karena berkaitan dengan nanti teman-teman akan belajar juga tentang volume. Ya, berarti teman-teman juga harus tahu luas alasnya itu berbentuk apa alasnya. Ya, alasnya juga persegi ya, karena semua dari sisi kubus berbentuk persegi. Nah, jadi dapat Bu Rani simpulkan teman-teman, bagian sisi yang terlihat ini disebut dengan jaring-jaring. Karena kita bahas tentang kubus, berarti adalah jaring-jaring kubus ya teman-teman. Nah, ada juga informasi huruf A, B, C, D, E, F. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Pertanyaannya, jika Bu Rani jadikan B ini sebagai alas, yang mana penutupnya? Ya, yang F. Nah, sekarang Bu Rani jadikan lagi pertanyaannya. Jika F ini adalah alasnya, yang mana tutupnya? Oke, teman-teman bisa perhatikan. Oke, yang bagian B ya, jadi posisi tutup sama alas teman-teman bisa diinformasikan dari jaring-jaring yang kita buat. Nah, ini contoh jaring-jaring yang lainnya. Ada bentuk yang berbeda-beda teman-teman. Ya, dari 3 contoh yang boleh tampilkan terlebih dahulu ini, ada informasi warnanya juga, merah dan hijau. Ya, berarti merah ini sebagai alas, tadi sudah kita sampaikan di awal, sedangkan hijau adalah sebagai tutupnya. Ya. Jadi boleh teman-teman coba di rumah untuk membuat
bangun ruang kubus tapi dengan jaring-jaring yang berbeda. Nah, setelah itu ada lagi contoh yang lainnya. Menurut teman-teman, yang Bu Rani gunakan ini, media yang Bu Rani gunakan ini termasuk dalam contoh jaring-jaring kubus yang nomor berapa, teman-teman? 4, 5, atau 6? Ya, yang nomor 5 ya. Ya, ini seperti ini. Sama tadi, jika Bu Rani jadikan alasnya yang merah ini, yang tutupnya tadi adalah yang warna hijau atau yang huruf F ya, kalau di gambar yang tadi. Seperti itu, teman-teman. Dan masih ada lagi contoh untuk jaring-jaring kubus. Nih, seperti ini. Ya, teman-teman boleh jadikan referensi untuk belajar. Dan ini ada contoh yang ke-10 dan 11. Berarti ada 11 contoh jaring-jaring kubus yang kita pelajari pada hari ini, teman-teman. Ini ada contoh dari akuarium. Teman-teman sudah ketahui kan kalau akuarium itu adalah contoh dari ekosistem. Tapi ekosistem buatan ya. Jadi teman-teman coba perhatikan akuarium ini berbentuk bangun ruang. Ya, checklist bangun ruang balok. Ya, jadi teman-teman sudah pelajari di pekan-pekan sebelumnya. Ada sifat-sifat balok, sifat-sifat kubus, konsep volume, ya luas alas dikali tinggi. Jadi teman-teman tidak perlu menghafal rumusnya, namun teman-teman mengingat konsepnya. Jadi teman-teman bisa mengetahui dari konsep tersebut volume kubus dan volume balok. Nah, jadi materi jaring-jaring balok dan kubus yang kita pelajari hari ini adalah materi terakhir di materi bangun ruang ya. Jadi harapan Bu Rani teman-teman bisa mengambil pelajaran dari yang sudah Bu Rani sampaikan di pekan sebelumnya maupun hari ini. Ya, untuk pelajaran hari ini pun Bu Rani akan menyampaikan beberapa informasi atau analogi pemikiran ya teman-teman ya. Insya Allah bisa kita terapkan dalam konsep kehidupan kita, pemahaman diniyah. Oke, pertanyaannya ya, jika akuarium ini tidak ada sisinya ya, biasanya akuarium kan berbahannya kaca ya teman-teman, tidak ada kacanya, tapi hanya rangka-rangka yang berwarna hitam ini saja, atau bagian rusuk atau tiangnya. Apakah teman-teman bisa mengisi air di dalamnya? Ya, tidak bisa. Apakah teman-teman bisa menaruh ikan di dalamnya? Tidak bisa ya, ikannya nanti malah kemana-mana. Jadi tidak ada manfaatnya jika hanya rusuk atau tiangnya saja. Nah, karena teman-teman sudah mengetahui dan belajar juga sifat-sifat itu adalah sisinya juga, mempunyai sisi berjumlah 6. Nah, jadi kita bisa kaitkan dengan konsep kehidupan kita. Ya, dalam umat Islam teman-teman, kita tidak boleh melampaui batas ataupun tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi dengan adanya batasan dalam hidup kita jadi bermanfaat, kita bisa jadi berguna, kita bisa terarah, ya kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti itu. Nah, kalau akuarium ini tidak ada sisinya, dia tidak ada manfaatnya, tidak bisa diisi akuarium, tidak bisa diisi ikan, tidak bisa diisi air seperti itu. Tapi karena di sini ada sisinya, dia bisa jadinya. Ada ikannya, ada airnya, seperti itu. Sama seperti kotak tadi yang Bu Rani simulasikan. Jika kotak itu tidak ada tutupnya, teman-teman. Ya, misalnya tidak ada tutupnya, atau tidak ada bagian yang lainnya. Apakah bisa sempurna tempat makanannya itu? Tidak bisa ya, bisa tercemar makanan yang ada di dalamnya. Sama, berarti dia tidak berguna jika dia berkurang, ataupun tidak sesuai dengan kegunaannya. Di harapan Bu Rani teman-teman bisa mengambil pelajarannya. Oke teman-teman, sebelum Bu Rani akhiri, Bu Rani akan mereview terlebih dahulu. Hari ini teman-teman belajar tentang jaring-jaring balok dan kubus. Dengan teman-teman mensimulasikan nanti dan memperhatikan tadi yang Bu Rani sudah praktikkan, teman-teman bisa mengetahui ya bentuk sisi dari balok dan kubus ya. Teman-teman juga bisa mengetahui jumlah sisinya. Dan teman-teman juga bisa mengetahui jaring-jaringnya yang bermacam-macam bentuknya. Ya, dari jaring-jaring tersebut, teman-teman bisa mengetahui yang mana alasnya, yang mana tutupnya dari setiap jaring-jaring. Karena posisinya berbeda-beda ya teman-teman, di antara masing jaring-jaring yang sudah kita pelajari tadi. Oke, jazakumullah khair teman-teman yang sudah menyimak penjelasan Bu Rani ya. Hari ini harapan Bu Rani teman-teman bisa mengambil banyak manfaatnya. Jazakumullah khair ala ihtimamikum. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.